Halo, jumpa kembali dengan Miss Mima. Hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika rotasi. Pernahkah kamu bermain gasing? Pasti pernah ya. Atau kalau belum pernah main gasing, seenggaknya pernah lihat gasing yang berputar dong. Nah, apakah gasing yang berotasi pada porosnya dapat kita anggap sebagai partikel? Ya, jawabannya adalah tidak, karena gasing dan bumi ataupun benda-benda yang berotasi lainnya terdiri atas banyak partikel. Kemudian ketika benda-benda ini berotasi, maka partikel-partikel penyusun benda tersebut akan mengalami kecepatan dan percepatan linear tertentu ya. Sehingga diperlukan konsep khusus untuk mendeskripsikan benda-benda yang bergerak rotasi. Dalam hal ini, kita akan membahas konsep dinamika rotasi. Yuk, perhatiin penjelasannya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami konsep dinamika rotasi. Kemudian, siswa dapat menganalisis rotasi benda tegar. Dan siswa dapat memahami konsep momen gaya, momen inersia, dan momentum sudut. Sekarang kita mulai dari momen gaya. Nah, momen gaya atau torsi dapat kita definisikan sebagai hasil perkalian antara gaya dengan panjangnya lengan momen atau lengan torsi. Coba kita perhatikan gambar yang pertama, yaitu ada sebuah batang dengan panjang R. Kemudian batang ini kita beri gaya F. Nah, batang ini kita sebut batang peki. Nah, di batang peki ini, di titik P-nya adalah ini ya, sumbu putarnya ada di titik P, di ujung titik P. Kemudian ketika kita beri gaya F, batang peki tersebut akan menyebabkan batang peki ini berputar pada titik porosnya di P ya. Kemudian kalau kita anggap R ini adalah vektor posisi yang titik kerja gaya terhadap poros, maka θ adalah sudut antara R dan F. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian momen gaya F terhadap titik poros P adalah perkalian silang antara vektor gaya F dan vektor posisi R, sehingga makanya kita dapatkan torsi itu sama dengan F dikali R. Kemudian untuk torsi sama dengan R dikali F dikali sin θ, karena tadi kita dapatkan sudut θ-nya itu merupakan sudut antara R dan F gitu ya. Jadi kalau kita ingin menghitung torsinya atau momen gayanya, kita tinggal kaliin aja gaya F, kita kaliin dengan R. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian titik yang garis-garis putus itu merupakan garis kerja gaya. Jadi ketika kita beri gaya, gaya itu bekerja. Nah, gayanya itu akan membentuk garis titik-titik itu ya arahnya. Atau kalau kita bisa imajinasiin, garis kerja gayanya itu akan membentuk kayak segitiga gitu. Nah, di sudut R dan F itu kita namain sebagai sudut θ gitu. Kemudian setelah kita tahu momen gaya, kita lanjut ke momen inersia. Nah, momen inersia ini apa sih gitu ya? Momen inersia ini merupakan ukuran mudah tidaknya suatu benda untuk berotasi terhadap sumbunya. Nah, kalau kita tuliskan secara matematis, rumusnya itu sama dengan I sama dengan M dikali R kuadrat. Nah, I-nya di sini adalah momen inersia ya guys. Satuannya kilogram per meter, satuannya kilogram meter persegi, sementara M adalah massa partikel, satuannya adalah kilogram. Kemudian R adalah jarak partikel terhadap sumbu putar.
Kalau kita diminta menghitung momen inersia, ya tinggal dikaliin aja massa dikali sama jarak antara partikelnya ya, dikuadratin. Kemudian di sini ada persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini kita gunakan ketika ada partikel yang tersusun oleh banyak massa. Jadi massanya itu nggak cuma satu atau dua, lebih ya. Ada beberapa massa. Kemudian kita diminta menghitung momen inersianya, maka kita pakai rumus ini. Rumus ini adalah pecahan dari rumus yang di atas dengan mr kuadrat ya, itu perkalian massa dengan jarak. Kemudian kalau kita diminta untuk menghitung momen inersia pada beberapa massanya digunakan ada banyak, maka kita gunakan persamaan ini. I sama dengan sigma M1 R1 kuadrat sama dengan M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat dan seterusnya. Ini sesuai sama massa benda 1, kemudian jaraknya berapa ditambah dengan massa benda kedua dan seterusnya, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita di sini akan melihat tabel. Tabel ini adalah daftar momen inersia benda-benda tertentu ya yang biasanya kita gunakan dalam fisika. Di sini ada 11 list gambarnya. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada ketentuan untuk menghitung momen inersia dari setiap bendanya. Jadi kalau misalkan kita diminta menghitung bola pejal yang nomor 7 nih. Bola pejal dengan jari-jari R gitu ya, melalui pusat. Nah, letak sumbu putarnya di pusat gitu. Nah, terus kita rumus momen inersianya I sama dengan 2/5 mr kuadrat gitu ya. Nanti ini bisa diingat-ingat aja, dilihat-lihat dulu, diimajinasiin. Terus kita pakai rumusnya kayak gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal biar lebih paham untuk mengaplikasiin rumusnya. Ini gampang banget ini rumusnya. Misalkan kita punya bola pejal dengan massa 15 kg dengan jari-jari 0,1 meter. Ya. Jika sumbu rotasi benda ini terjadi di pusat, maka tentukan momen inersianya. Oke, misalkan gambarnya seperti itu. Ada bola pejal dengan sumbu putarnya di pusat bola. Kemudian jari-jarinya 0,1 meter. Ya udah tinggal masukin ke rumus I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Tinggal masukin angkanya. Hasil akhirnya 0,06, satuan momen inersianya adalah kilogram meter kuadrat. Oke. Bisa dipahami ya. Next ada momentum sudut. Nah, momentum sudut ini lambangnya adalah L. Kemudian L ini kalau kita nyatakan dalam matematis, L sama dengan I dikali omega. Omega di sini apa? Omega di sini adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second. Ya. Kemudian kita masuk ke rumus, maksud saya ke contoh soal. Di sini misalkan ada bola pejal bermassa 2 kg dan berjari-jari 0,1 meter, berotasi terhadap porosnya dengan kecepatan sudut 4 radian per second. Kemudian kita diminta untuk menentukan momentum sudut bola ya. Oke, yang diketahui di soal ada massanya 2 kg, kemudian jari-jarinya R-nya 0,1 meter, kecepatan sudutnya 4 radian per second. Tinggal kita masukin ke rumusnya, I sama dengan 2/5 mr kuadrat ya. Hasil akhirnya 8 kali 10 min 3 kg meter persegi atau 0,008. Mudah ya. Oke, sekian penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Oke guys.